Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Pendengar, pemirsa, dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya, sehingga pada saat ini kita bersama-sama bisa ketemu meskipun melalui udara ini. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, nikmat yang sangat besar yang kita miliki, yang akhirnya kita mendapatkan kewajiban untuk menunaikan puasa Ramadan atau Syam Ramadan adalah nikmat iman. Dalam satu ayat di surat Ali Imran ayat 91, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innalladzina kafaru wa matu wa hum kufarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahabaw wala wiftadabih. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati tetap dalam kekafirannya tidak akan diterima dari seseorang emas sepenuh bumi untuk menebus dirinya dari kekafiran supaya menjadi iman. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita tidak usah mempunyai emas sepenuh bumi, tetapi alhamdulillah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita sudah termasuk orang yang beriman insya Allah. Dengan ditandai kita sudah mendirikan sholat, melaksanakan sholat. Sehingga di bulan Ramadan ini, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat yang sudah melaksanakan Syam Ramadan dan insya Allah sebentar lagi akan berbuka puasa, kita berkewajiban untuk menunaikan Syam Ramadan ini karena kita termasuk orang yang beriman. Oleh sebab itu tidak ada nikmat yang lebih besar kecuali nikmat iman tadi, maka wajib bersyukur kepada Allah. Dan akhirnya sekali lagi kita mempunyai kewajiban atau kesempatan untuk menunaikan Syam Ramadan ini. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita di tahun 2023, tahun 1444 ini, kita menjumpai namanya bulan Ramadan, yang artinya kita mendapat kesempatan yang besar untuk menambah amal soleh, amal baik kita, terutama amal-amal sekitar di bulan Ramadan ini, mulai dari Syam Ramadan, Qiyamul Lail, kemudian atau sholat tarawih, kemudian qiraatul Quran, sedekahnya, taklim atau kajiannya. Dan itu semua bagian dari upaya kita bagaimana hidup di dunia ini kita bisa mengumpulkan atau mendapatkan amal baik yang sebanyak-banyaknya. Dan besok di akhirat akan ada penimbangan amal dan perhitungan amal, dikenal dengan hisab wa mizan. Dan siapa yang berat timbangan amal baiknya, itulah yang akan memperoleh satu penghidupan yang bahagia, yaitu surga. Oleh sebab itu, kesempatan di bulan Ramadan ini untuk memperoleh kebaikan atau amal baik sebanyak-banyaknya. Kemudian di bulan Ramadan ini ada satu kesempatan kita untuk melebur atau menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi dalam satu hadis yang sangat populer sekali, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan ini atas dasar iman dan hanya mengharap ridho Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Satu sisi tadi sudah saya sampaikan di depan, kita berkesempatan untuk menambah amal baik,
dan itu sangat diperlukan sekali bagi orang yang beriman. Dan besok sowan marak kepada Allah Subhanahu wa taala atau kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah bekal kita amal baik. Kemudian di lain pihak kita menghadap Allah di akhirat kelak nanti, bagaimana kita meminimalkan dosa-dosa yang kita perbuat selama di dunia, bahkan kita berusaha untuk tidak membawa dosa. Sebagaimana hadis di depan saya baca tadi, siapa yang berpuasa Ramadan dengan dasar iman dan hanya mengharap ridho Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang lalu. Pendengar, pemirsa di mana saja berada yang dimuliakan oleh Allah, maka di bulan Ramadan ini mari kita manfaatkan yang sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya untuk menambah amal baik dan untuk berdoa kepada Allah, mohon kepada Allah, terutama mohon ampun kepada Allah. Jadi kita jangan merasa tidak butuh terhadap ampunan Allah ini. Kita sadari atau tidak disadari, detik, ya, menit, jam, hari yang kita lalui ini syarat dengan namanya salah atau dosa. Al-insanu mahalul khoto' wa nisyan. Jadi manusia itu tempatnya salah atau dosa dan lupa. Maka sudah sepantasnya kita senantiasa berdoa kepada Allah, terutama mohon ampun kepada Allah, terlebih di bulan Ramadan ini. Oleh sebab itu, kesempatan di bulan Ramadan ini Allah membuka seluas-luasnya, yaitu ampunannya. Maka hamba yang penuh dengan lumuran dosa ini, kita semaksimal mungkin menyambut kesempatan yang Allah berikan kepada kita tadi, yaitu mohon ampun kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pendengar dan pemirsa semuanya di mana saja berada. Manusia atau hamba Allah ini, apalagi orang yang beriman, sebenarnya kalau kita banyak berdoa, itu secara disadari atau tidak disadari, menyadari bahwa manusia ini sungguh sangat kecil, sungguh sangat lemah. Jadi manusia itu sangat kecil, sangat lemah. Tanpa pertolongan Allah, kita tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa apa-apa. Mungkin kita kadangkala bangga dengan kendaraan, baik sepeda motor atau mobil, mungkin baru, segala sesuatunya serba masih baru, termasuk bannya pun baru, remnya baru, ini itu dan sebagainya. Kadangkala kita lupa, ya, kadangkala kita lupa bahwa keselamatan itu hakikatnya minallah. Jadi keselamatan itu hakikatnya dari Allah. Maka meskipun demikian, kita sudah berusaha segala sesuatunya, mungkin naik sepeda motor pakai helm, kemudian pakai jaket, remnya pakem, dan segala sesuatu kendaraannya normal. Tetapi jangan lupa kita berdoa kepada Allah. Begitu juga yang lain, seperti kita sakit, kita sudah bangganya kita berobat kepada dokter spesialis, dokter ahli dengan biaya yang cukup mahal, pesan obat-obatnya pun obat-obat yang mahal. Tetapi ingat, itu bagian dari ikhtiar, usaha kita. Hakikat penyembuh hanya Allah. Itulah pentingnya doa. Maka di surat Al-Ikhlas, ya, Qul huwallahu ahad, Allahu somad. Katakanlah Muhammad bahwa Allah itu Maha Esa dan Allah itu tempat bergantung. Jadi ketergantungan kita sebagai orang beriman itu bukan kepada manusia atau kepada yang siapa saja yang lain, termasuk benda-benda. Tetapi ketergantungan kita itu harus kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa kita butuh kepada Allah. Maka senantiasa kita berdoa
kepada Allah. Dan di surat Al-Fatihah yang kita baca setiap kita sholat minimal sehari semalam itu 17 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon atau berdoa. Itu satu ikrar pernyataan sebagai orang yang beriman, pengakuan bahwa hanya Allah lah tempat kita beristi'anah atau bermohon. Sekali lagi, di bulan Ramadan ini kesempatan Allah mengabulkan ya doa-doa hambanya. Dalam satu ayat yang diterangkan dalam surat Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhan berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan bagimu. Allah berfirman, kita manusia ini disuruh berdoa, mohon kepada Allah di satu sisi. Di lain pihak, Allah janji akan mengabulkan. Mau apa lagi? Jadi satu sisi kita diperintah untuk berdoa, tetapi Allah janji akan mengabulkan doa kita. Maka kita jangan sekali-kali sombong karena kepandaian kita, karena kekayaan kita, karena mungkin jabatan kita, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi posisi, kondisi, seperti apapun kita, kondisi kaya, kondisi pandai, punya jabatan, atau bahkan lebih dari itu umpama apa, tetapi kita tetap mohon, kita tetap senantiasa mengharap pertolongan Allah. Karena siapa yang tidak mau berdoa, siapa yang tidak mau minta pertolongan kepada Allah, itu termasuk orang yang sombong. Di lanjutan ayat tadi, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri, dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Di dalam satu hadis, pada awal hadis itu diterangkan ad-du'a'u wal ibadah. Kemudian Rasulullah membaca ayat surat Ghafir ayat 60 ini, bahwa doa itu adalah ibadah. Kalau ad-du'a'u mukhul ibadah, di hadisnya itu hadisnya gharib. Tapi yang ad-du'a'u wal ibadah itu doanya sahih. Nah, kemudian Rasulullah membaca surat Ghafir ini, yang dimaksud an ibadati itu adalah berdoa. Jadi orang yang tidak mau berdoa itu termasuk orang yang sombong, merasa tidak butuh dan merasa sudah cukup, bahkan merasa kecil bahwa tidak perlu doa. Oleh sebab itu kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, pendengar dan pemirsa semuanya, di kesempatan di bulan Ramadan ini, mari terus kita senantiasa mohon kepada Allah, terutama mohon ampun kepada Allah. Dan di dalam surat Al-Baqarah ayat 186, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'a. Dan apabila hambaku bertanya kepadamu tentang aku, sesungguhnya aku dekat. Jadi Allah itu sangat dekat kepada hambanya ini. Allah itu sangat dekat kepada hambanya ini. Kemudian di lanjutan ayat tadi, ujibu da'watad da'i idza da'a. Dan akan aku kabulkan siapa saja yang memohon berdoa kepadaku. Itulah kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada hambanya ini. Senantiasa kita berdoa kepada Allah. Di dalam doa tadi memang ada syarat-syaratnya supaya dikabulkan. Salah satunya yaitu bagaimana kita bisa menghindari dari makanan-makanan yang haram. Baik haram zatnya maupun haram cara memperolehnya. Sehingga berusaha bagaimana
apa yang kita makan ini yaitu makanan-makanan yang halal. Itu menjadi salah satu syarat bagaimana doa kita itu dikabulkan oleh Allah. Kemudian caranya dalam berdoa tadi yaitu dengan merendahkan diri dan suara yang lembut. Dengan merendahkan diri dan suara yang lembut. Itu syarat doa. Dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 54 dan 55. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan. Mohonlah ya, kepada Tuhanmu dengan cara merendahkan diri dan dengan suara yang lembut. Jadi perlu kita cermati, merendahkan diri ini ada satu perasaan bahwa manusia itu lemah, manusia itu kecil. Ya, memang kepada manusia itu tidak boleh merendahkan diri, tetapi kepada Allah harus merendahkan diri. Yang besar itu Allah, yang berkuasa itu Allah, yang bisa memberi pertolongan itu Allah. Nah, dalam berdoa itu ada sikap seperti itu. Kemudian dengan suara yang lembut. Jadi tidak suara keras, tidak pakai jogetan dan sebagainya. Tapi bagaimana dalam doa itu dengan suara yang lembut. Kemudian wad'uhu khaufan wa tama'an. Wad'uhu khaufan wa tama'an. Dalam berdoa tadi ada satu kekhawatiran. Ya, kekhawatiran kalau doa tadi tidak dikabulkan. Artinya apa? Menginginkan sekali doa kita yang kita panjatkan kepada Allah tadi dikabulkan. Ya, jadi menginginkan bahwa doa yang kita panjatkan itu dikabulkan oleh Allah. Dan yakin doa tadi dikabulkan oleh Allah. Itu syarat doa nanti akan dikabulkan oleh Allah. Karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya ini. Ketika kita doa yakin akan dikabulkan, insya Allah dikabulkan oleh Allah. Doanya di bulan Ramadan, apalagi dilaksanakan ketika sujud. Karena ada satu hadis, sedekat-dekat hamba adalah di waktu sujud. Maka perbanyaklah doa. Dan di sepertiga akhir malam sekaligus. Jadi seakan-akan sudah tidak ada pembatas tabir dari apa yang kita mohonkan kepada Allah. Di bulan Ramadan dilaksanakan ketika sujud di akhir sepertiga akhir malam. Nah, ini kesempatan yang besar kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah untuk doa sebanyak-banyaknya kepada Allah sesuai dengan kebutuhan ini. Nah, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang beriman bisa mengambil kesempatan besar di bulan Ramadan ini. Di antaranya adalah doa kepada Allah, terutama lagi mohon ampun kepada Allah. Nah, di akhir bulan Ramadan mudah-mudahan dosa kita sudah dihapus oleh Allah semuanya. Dan akhirnya kita dijadikan hamba Allah yang bertakwa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.